Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala syarih Allah ta'ala wa ihtaraza bi qawli khalatahu anit tahiri al-mujawira lahu fa innahu baqin ala tuhuriyatihi walau kana katsiran. Ini masih bicarakan tentang air yang kecampuran benda-benda suci ya. Kecampuran benda suci. Apakah benda itu benda cair atau benda padat yang halus, misalnya tepung misalnya. Bagaimana hukumnya? Ya. Seperti dijelaskan di atas, bahwa air yang kecampuran benda suci itu lihat dulu berubah atau enggak sifat-sifatnya. Ya. Nah, kalau tidak berubah, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Nah, tapi kalau berubah, maka suci tapi tidak mensucikan. Gitu. Ya. Baik. Nah, karena dia tadi katakan apa? Wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Jadi air yang berubah sifat-sifatnya atau sebagian sifatnya sebab kecampuran benda suci. Khalatahu ya. Wa tarazza mengecualikan siapa musannif bi qauli dan perkataannya musannif khalatahu anit tahiri. Lafal khalatu anit tahir ya. Di atas bukan tahir, tahirat. Apa yang dikecualikan? Al-mujawirah. Musannif mengecualikan al-mujawirah. Air yang berkumpul. Ya al-mujawirah apa? Benda suci yang berkumpul lahu pada air. Ya, yang artinya benda itu masuk ke dalam air tapi tidak merubah sifat-sifatnya. Ya. Misalnya air dengan minyak tanah ya, itu kan misalnya, atau air dengan kayu umpamanya. Tapi kayu yang tidak mengeluarkan apa? Warna atau bau. Itu bagaimana? Fa'innahu bakin ala tuhurati, fa'innahu maka semuanya air bakin tetap ala tuhurati atas kesucian, atas sifat mensucikannya, sifat suci dan mensucikannya. Jadi tahir mutahhir. Walau sekalipun karena ada apa tahir itu katsiron banyak gitu. Jadi tetap suci dan mensucikan sekalipun yang masuk ke dalam air itu yang itu banyak gitu. Wa kadzal mutaghayyiru, wa kadzal demikian pula apa? Tetap suci menyucikan bakin la tuhuriyatihi. Al mutaghayyir apa air yang berubah bi mukhalitin sebab sesuatu yang mengumpuli atau bercampur mengumpuli sebab bi mukhalitin sebab air benda suci yang mengumpuli ya. Bi mukhalitin sebab benda suci yang mengumpuli air. La yastagni yang tidak bisa terlepas. La yastagni dan tidak bisa lepas al-ma' apa air anhu dari mukhalid dari benda suci yang mengumpuli itu. Contohnya katinin seperti apa? Celot apa bahasa Indonesianya? Lumpur ya. Katinin seperti lumpur. Lumpur itu kalau bercampur dengan air
itu berubah warna air menjadi kecoklatan. Dan lumpur itu suci ya, tidak najis. Ya. Bagaimana kalau air suci kecampuran lumpur yang suci, dan lumpur itu mengubah warna air, maka itu sama dengan itu tetap suci, menyucikan. Ya sebab apa? Lumpur itu tidak bisa lepas dari air. Air itu kalau ada di tanah pasti ada kumpul dengan tanah, pasti bisa ada lumpurnya gitu. Jadi tin itu, lumpur itu sesuatu yang tidak bisa terlepas dari air. Wa tuhlabin, dan tuhlab pegang apa? Lumut ya, tuhlabin dan lumut. Jadi air itu kalau lama biasanya ada lumutnya, tumbuh lumut itu. Jadi air itu apa? Lumut ya yang ada dalam air itu, andaikan mengubah warna air tidak masalah, sebab lumut itu tidak bisa lepas dari air. Airlah lepas dari lumut. Wa ma fi makirihi, wa ma dan sesuatu fi makiri yang ada di dalam tempat tetapnya air, ya. Di tempat tetapnya air, wa mari dan tempat lewatnya air. Wa mari dan tempat lewatnya air. Wal mutawayyiru dan air yang berubah. Wal air berubah bitul mukti, sebab lama diam. Bil itu maksud sebab lama diam. Bagaimana? Air yang berubah karena kecampuran benda suci, yang air tidak bisa lepas dari benda suci seperti lumut, ya, lumpur, atau diam lama, maka air itu tetap suci dan mensucikan, gitu. Sekalipun sifatnya berubah. Baik. Jadi ini bagian yang ketiga dari air itu, ya, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Antara lain air mustakmal atau air yang berubah sebab kecampuran benda-benda suci sehingga berubah sifat-sifatnya. Ya, tapi kalau tidak merubah sifat, tidak masalah, tetap mensucikan. Atau merubah sifat tapi air itu tidak bisa lepas dari benda suci itu, maka air itu tetap suci, mensucikan karena darurat. Ya. Atau air yang kumpulan benda suci tapi tidak campur, ya, tidak mencampuri. Jadi hanya kumpul saja, ya. Seperti umpamanya batu, ya, dalam air itu kan tidak mencampur. Itu tidak masalah asalkan batunya suci. Dah. Air yang diam lama juga tetap mensucikan. Kemudian sekarang kita berlanjut dengan kepada bagian macam air yang keempat, ya, yaitu air najis. Wal qismur rabi, adapun bagian air yang keempat. Wal qismu, adapun bagian air yang keempat apa? Ma'un najisun, air yang najis. Air mutanajisun artinya kena najis. Mengapa kok dikatakan kena najis? Sebab aslinya air itu suci, menjadi najis karena kena najis, gitu. Baik. Oh, kismani, wawa, adapun ma'un najisun itu air yang najis itu kismani, dua bagian atau dua macam. Apa? Satu, aduma, adapun salah satunya. Adapun salah satunya kismani, dua bagian itu ialah wawa, ialah air alladhi yang halat, alat ini menempati atau menyentuh, gitu. Jadi pasnya menyentuh, yang menempati atau menyentuh, fihi, dalam air itu, film air, najasatun, apa najis, najisatun, apa najis, ya. Jadi yang pertama air yang
kena ya, halat yang mengenai itu aja. Saya ulangi lagi ya. Bahwa adapun aduma salah satunya air yang najis itu atau kismani ya. Alladzi yala suatu yakni air halat yang apa tadi? Yang menyentuh atau menempati fihi dalam apa? Dalam ladzi dalam air itu najisatun apa najis, artinya kena najis yang mengenai gitu ya. Halat yang mengenai fihi pada air itu najisatun apa najis. Taghayyur apakah berubah air itu dengan apa berubah air itu amla atau tidak. Wa huwa padahal adapun air itu, air wal hal adapun. Wa padahal adapun keadaannya air itu apa? Annahu bahwasanya dia air maun adalah air dunal kullatain yang kurang dari 2 kullah. Dunal kullatain yang kurang dari 2 kullah. Maksudnya sebab air itu saudara menurut mazhab Syafi'i itu ada air yang disebut air banyak, ada air sedikit. Kalau air itu sampai 2 kullah atau lebih, maka itu disebut air banyak. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, maka disebut air sedikit. Jadi air yang sedikit kena najis, langsung najis gitu. Sekalipun tidak berubah sifat air itu. Misalnya ada air ditimba itu kan tidak sampai 2 kullah. Lalu kena najis, sekalipun najisnya tidak masuk, tapi nyentuh najis, maka langsung air ditimba itu najis. Ya. Sekalipun sifat air, warna, bau dan rasa tidak berubah. Ini. Nah, beda dengan air yang banyak. Kalau air itu banyak, 2 kullah atau lebih, maka kalau tersentuh najis, terkena najis, air itu tidak langsung najis kecuali ya, kalau sifatnya berubah. Najis itu berubah sifat air. Jadi ini. Ya, jadi yang pertama tadi saudara, air sedikit, air yang tidak sampai 2 kullah yang tersentuh najis. Tersentuh najis tidak sampai 2 kullah. Itu langsung najis sekalipun sifat-sifat air tidak berubah. Tapi ada pengecualian di sini. Wistasna dan dikecualikan min hadal qismi, dari ini bagian yang pertama ada air najis ini ya. Wistasna dikecualikan min hadal qismi, ini bagian al-maitatu apa bangkai itu bangkai binatang ya, al-maitatu bangkai allati la dama ya, allati yang la dama tidak ada darah. Alati yang la dama tidak ada darah lah bagi maita, bagi bangkai sailun mengalir inda qatliha ketika membunuh bangkai itu. Ya, ketika membunuh bangkai itu au syakki atau membelah adwin anggota badan, au syakki atau membelah atau menyobek ya, adwin anggota badan minha dari maita, dari bangkai itu. Jadi bangkai yang ketika dibunuh, ketika dilukai, ketika dibelah tidak mengalirkan darah. Apa tidak punya darah? Ada, tapi tidak mengalir. Contohnya katu babi seperti lalat. Lalat, semut, laba-laba misalnya. Itu bangkainya itu tidak najis. Bangkainya itu andaikan jatuh ke air tidak menajiskan air, sekalipun air itu sedikit. Ya. Sebab apa? Andaikan bangkai itu dibelah di waktu hidupnya, darahnya tidak mengalir. Kecuali kalau bangkai itu sampai mengubah sifat air lain lagi, maka sedikit atau banyak ya tetap najis gitu. Tapi ada syaratnya. Bangkai binatang yang ketika dibelah
waktu hidupnya binatang itu tidak mengalirkan darah, itu tidak mempengaruhi kesucian air yang sedikit, tapi dengan syarat apa? Ilam tutroh fihi, ilam tutroh jika tidak ditaruh, ya. Ilam tutroh jika tidak ditaruh apa meta bangkai itu fihi, ke dalam air itu, air yang sedikit tadi. Nah, jadi tidak ditaruh. Kalau sengaja ditaruh, ya menajiskan itu. Selain itu walam tuwayir, dan tidak mengubah, walam tuwayir, dan tidak mengubah apa bangkai maita itu kepada air yang sedikit. Ya. Jadi saudara, air yang sedikit tidak sampai 2 kullah, ya, itu kalau kena najis langsung najis, sekalipun sifat-sifat air, bau, rasa, dan warna tidak berubah. Tapi ada pengecualian, kecuali najis itu berupa bangkai yang ketika hidupnya andaikan dilukai bangkai tidak mengalir darahnya, seperti lalat, semut, maka bangkai itu tidak akan menajiskan air sedikit itu, dengan syarat 2. Pertama, tidak ditaruh secara sengaja najis itu ke dalam air itu, dan tidak mengubah apa? Sifat-sifat air. Ini pengecualian pertama. Yang kedua, pengecualian yang kedua, wakadha, dan demikian pula dikecualikan. Wakadha, dan demikian pula dikecualikan an-najasatu, apa najis. Apa najis, la yudriku, yang tidak bisa melihat, ya. La yudriku, yang tidak bisa melihat, menjangkau atau melihat, akan najis itu at-tarfu, apa? Penglihatan mata atau penglihatan mata. Penglihatan biasa, bukan pakai mikroskop. Ya. Jadi najis itu tidak terlihat oleh mata, saking samarnya. Ya. Jadi kalau najis yang demikian mengenai air sedikit tidak menajiskan. Gitu. Baik. Fakullun minhuma, maka masing-masing minhuma di keduanya, maitah dan najasah tadi. Fakullun, maka masing-masing minhuma di keduanya, maitah dan najasah, la yunajisu, tidak menajiskan. La yunajisu, tidak menajiskan alma, akan air yang sedikit maksudnya. Baik. Di sini ada 2 pengecualian. Nah, tapi selanjutnya dijelaskan wastatsna, dan dikecualikan. Wastatsna, dikecualikan aidon pula. Wastatsna, dan dikecualikan aidon pula suwarun, beberapa contoh. Suwarun, beberapa contoh, madkuratun, yang disebutkan. Madkuratun disebutkan fil mabsutati, dalam kitab-kitab yang luas uraiannya, ya. Wastatsna, dikecualikan aidon pula suwarun, beberapa contoh, madkuratun, yang disebutkan fil mabsutati, dalam kitab-kitab yang diperluas apa uraiannya. Jadi sebetulnya bukan hanya 2 ini, saudara, yang dikecualikan dari bagian ini, artinya air sedikit yang tersentuh najis tidak najis, ya, asalkan tidak mengubah dan tidak sengaja ditaruh. Baik, ini macam pertama dari air najis. Nah, sekarang kedua, wa asyara ilal lil qismi tsani. Wa asyara, dan beri isyarat, menunjukkan. Wa menunjukkan siapa musannif lil qismi tsani, kepada bagian yang kedua atau macam kedua, minal qismi rabi', dari bagian air yang keempat. Minal qismi rabi', dari bagian air yang keempat apa? Yaitu air najis. Biqauli, dengan perkataan musannif, aukana katiron, aukana, atau ada apa air, aukana, atau ada apa air, katiron, adalah banyak. Banyak itu berapa? Kullataini, 2 kullah. Kullataini, 2 kullah. Fa'aktsaru, atau lebih. Fa'aktsaru, atau lebih. Ya. Fatuwayiru, maka fataghayyara, kita aja.
Fatawayar maka berubah apa air? Fatawayar maka berubah apa air? Yasiron sedikit, atau kasiran atau banyak. Jadi perubahannya sedikit. Maka air itu sekalipun banyak tetap najis. Ya. Kalau sampai najis itu najis yang menyentuh atau yang jatuh ke dalam air itu sampai mengubah sifat-sifat air. Tapi kalau najis itu tidak mengubah sifat air, airnya banyak, tidak masalah. Seperti air di laut, ya. Ada bangkai di laut, tapi tidak merubah air laut itu, tidak masalah. Sudah. Kemudian, nah sekarang berapa 2 kullah tadi? Tadi dikatakan bahwa air yang sampai 2 kullah disebut banyak. Nah di sini disebutkan berapa 2 kullah itu? Wal kullatani adapun 2 kullah itu khamsumi'ati litrin. Khamsumi'ati adalah 500 litrin kati. Khamsumi'ati litrin 500 kati bil Baghdadi dengan ukuran kati Baghdad, ya. Bil Baghdadi dengan kati Baghdad. Baghdad ini ibu kota Irak. Takriban kira-kira. Artinya tidak harus pas 500 kati. Kira-kira fil aswah dalam pendapat yang lebih sahih. Fihima dalam 2 itu. 2 apa? Ya. Di dalam jumlah 500, ya. Dalam jumlah 500 dan takribnya itu apa? Ya takribnya kira-kira fil aswah, ya. Nah, Ar-Baritul Baghdadi adapun kati Baghdad. Baritul Baghdadi adapun kati Baghdad inda Nawawi Imam Nawawi mi'atun adalah 100, mi'atun 100, samaniyatun dan 8, wa samaniyatun 8, wa isyruna dan 20, wa isyruna 20 maksudnya 128. Dirhaman dirham ini uang perak. Wa arba'atu asba'i dan 4/7. Wa arba'atu asba'i 4/7 dirham. Ya. 4/7 dirham. Berapa ini? Berapa liter? Ini menurut penelitian para ulama sekitar 216 liter. Yaitu kalau kita membuat bak air 6 kali 6 kali 6, ya. Lebarnya tingginya 6, maka isi air itu sudah 2 kullah. 216 liter. Gitu. Wa tarukal musannif sudah, wallahu alam. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni bihusni khotimati. Baik, kita lanjutkan hadisnya, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis ke-6. Wa an Ibni Umar, diriwayatkan di sahabat Ibni Umar, Abdullah bin Umar. Ya. Ani Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi? Al-isbalu adapun menurunkan, isbal ini apa? Menurunkan apa? Ujung pakaian di bawah itu. Isbalu adapun menurunkan ujung bagian fil izar dalam sarung. Sarung itu bagian bawah. Wal komis dan komis. Komis itu apa? Bagian ke atas. Ya. Jadi maksud jubah itu, ya. Wal imamati dan imamah surban. Imamah surban. Isbal itu bagaimana? Menurunkan. Jadi sarung, gamis atau surban di apa ya? Dijuntaikan ke bawah sampai nyentuh tanah itu. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya manjarro syai'an khuyala. Man barang siapa? Man barang siapa jarroh menyeret siapa man syai'an akan sesuatu. Syai'an akan sesuatu khuyala karena
Karena sombong, khuyala ini, karena sombong, lam yandur, maka tidak akan memandang. Dan tidak akan memandang Allah, siapa Allah, ilahi kepada man itu. Ilahi kepada man yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi, umpamanya ada orang, biasanya kematian baru ini ya, itu pakai rok panjang sekali sampai diseret. Ya, jadi sampai di kakinya masih ada ekornya. Nah, itu namanya isbal. Kalau memakai seperti itu karena sombong, itu Allah tidak suka pada orang itu, sehingga Allah tidak suka melihat saja, tidak suka pada hari kiamat. Jadi itu artinya apa? Artinya itu haram. Jadi karena itu sebaiknya ya biasa-biasa saja. Ya, tapi kalau hanya mewah tidak apa-apa, asalkan tidak sampai mengesankan kesombongan. Gitu. Kesombongannya ini tidak boleh. Ya, dan lagi kalau sampai menyeret pakaian sampai ke tanah, itu khawatir najis lagi. Lah. Rawah Abu Daud meriwayatkan akan hadis ini siapa Abu Daud bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ya. Ya, jadi ini kita dilarang menyeret atau memanjangkan pakaian sampai ke bawah dengan motif kesombongan. Ya entah kalau kemanten itu apa, ya mungkin hanya sekedar keindahan, ya bukan sombong. Baik, wan Abi Jurayyin Jabir bin Sulaim. Wah, ini agak panjang hadisnya ini. Ya sudah, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hirat faya rabbi matini bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muhri wa ya rabbi waffiqni litaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.